Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Wulan Septiawati dari Prodi Manajemen dengan NIM 2210601009. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hakikat ibadah. Isi materi yang akan saya sampaikan diantaranya adalah pengertian, hakikat ibadah, macam-macam ibadah, fungsi, dan prinsip-prinsip ibadah. Pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa berarti taat, tunduk, menurut, mengikuti, dan doa. Sedangkan menurut sebagian ulama tauhid, ibadah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan merendahkan diri serta menundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepadanya. Adapun definisi ibadah dalam bahasa Arab berarti kehinaan atau ketundukan. Dalam terminologi, ibadah diartikan sebagai suatu yang diperintahkan Allah, bukan karena adanya keberlangsungan tradisi sebelumnya, juga bukan karena tuntunan logika atau akal manusia. Maka, ruang lingkup ibadah adalah seluruh aktivitas manusia yang diniatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Selanjutnya adalah hakikat ibadah. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepadanya. Ibadah dalam pengertian yang komprehensif menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah berupa perkataan atau perbuatan baik amalan batin ataupun yang zahir atau nyata. Apa aja sih hakikat ibadah itu? Yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri kepadanya. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, cinta. Maksudnya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, di jalan Allah atau berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Dan yang keenam, takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada macam-macam ibadah. Dalam buku Silsilah Tafsir Ayat Ahkam oleh Ustadz Isnan Ansori, berdasarkan perbuatannya ibadah dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ibadah qalbiyah. Maksudnya setiap ibadah dilakukan oleh aktivitas hati. Yang kedua, ibadah qauliyah. Ibadah ini dilakukan oleh aktivitas lisan. Contohnya seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah adalah ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh. Contohnya adalah gerakan dalam sholat, melakukan puasa haji, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ibadah ma'aliyah. Ibadah ini dilakukan oleh seorang hamba dengan mendermakan hartanya, misalkan menunaikan zakat dan bersedekah. Dan yang terakhir adalah fungsi dan prinsip-prinsip ibadah. Fungsi dari ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah sehingga seseorang merasa dekat dengan Allah, maka ia pun akan selalu mengingatnya atau zikrullah. Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, maka hatinya pun akan merasa selalu tenang dan tentram. Lalu bagaimana dengan prinsip-prinsip ibadah? Yang pertama, niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah harus diabdikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana arti dari ibadah secara bahasa berarti at-ta'ah atau taat, lulun merendahkan diri, at-tanasuk pengabdian, al-kunduk tunduk. Yang kedua, ikhlas dalam menjalankannya, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang ketiga, tidak menggunakan perantara atau wasilah tetapi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kelima, seimbang antara dunia dan akhirat. Dan yang keenam, tidak berlebih-lebihan. Ketujuh, mudah bukan meremehkan dan meringankan bukan mempersulit. Dan yang terakhir, 8, ikhlas dan ittiba. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.